Padahal Nabi merekomendasi, Pak, ini majelis ilmu nih, turun ketenangan. Kita punya masalah, ada masalah dengan pasangan kita, ada masalah di kantor, Pak. Ya, duduk dalam majelis ilmu, Pak. Turun ketenangan. Apakah sampai di situ? Tidak, Pak. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan mengelilingi kita. Sayang, kasih sayangnya Allah akan mengelilingi orang yang hadir dalam majelis ilmu. Kalau Allah sudah sayang, Pak, apa yang kita pinta akan Allah kabul, akan Allah ijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa farada 'alaina as-siyam li'ajli at-taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wa istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, pertama sekali di sini mungkin banyak guru-guru kita, para alim ulama, para ustaz, ustazah, orang-orang tua kita, sesepuh kita, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin hadir, para pemerintah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, terkhusus yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Dhul Firdaus, kemudian pengurus imam masjid, kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya banggakan. Tapi sedikit menyapa Bapak Ibu, apa kabar semuanya Pak Bu? Sehat? Kurang kompak, sehat Pak Bu? Masih semangat? Dompet sehat Pak Bu? Alhamdulillah. Dompet perlu tanya juga Pak. Kadang badan sehat, dompet tak sehat, badan jadi ikut tak sehat ya. Tapi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang sangat-sangat dimuliakan Allah. Ini kita duduk dalam majelis ilmu ini, Pak, mohon maaf Pak, tak ada ruginya Pak. Bapak duduk, Ibu duduk di sini ngantuk dikit Pak, insya Allah dapat pahala. Ngantuk dikit Pak. Ngantuk dikit Pak. Ngantuk dikit. Jangan banyak-banyak Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ijtama'a qaumun fi bait min buyutillah, tidaklah duduk sekelompok manusia di salah satu dari rumah-rumah Allah. Ini kita berada di rumah siapa nih Pak? Rumah Allah. Masjid ini rumah Allah. Ngapain mereka? Yatluna kitab Allah, mereka baca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita sampaikan nih Pak, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi, aqwalul ulama, perkataan-perkataan para ulama. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka sama-sama belajar, saling-saling belajar, sama-sama belajar Pak. Ini kita sama-sama belajar Pak, mohon maaf. Ini saya duduk di depan bukan berarti saya ngajar Pak, tidak, kita sama-sama belajar. Makanya Pak, namanya sama-sama belajar Pak. Nanti kalau saya capek gantian Bapak yang ceramah di sini. Namanya sama-sama belajar. Kita lihat Pak,
apa yang kita dapatkan dalam majlis, duduk dalam majlis ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun, kata Rasul, yang namanya sakinah. Allahu Akbar. Apa tuh sakinah, Pak? Hah? Bukan tetangga sebelah, Pak? Bukan, itu Ibu Sakinah. Turun ketenangan, Pak, dalam majlis ilmu ini, Pak. Siapa yang mengatakan? Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang lisannya enggak berbicara sesuai nafsunya, tapi wahyu dari Allah. Kata Rasul, dalam majlis ilmu ada sakinah. Ini kadang-kadang kita kalau mau cari ketenangan, kemana kita pergi biasanya, Pak? Kemana, Bu? Pantai, Masya Allah. Ya boleh-boleh saja, Pak, sekali-sekali, Pak, ya. Kemana lagi? Pilau, Masya Allah. Padahal Nabi merekomendasi, Pak, ini majelis ilmu nih, turun ketenangan. Kita punya masalah, ada masalah dengan pasangan kita, ada masalah di kantor, Pak, ya, duduk dalam majelis ilmu, Pak, turun ketenangan. Apakah sampai di situ? Tidak, Pak. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan mengelilingi kita. Sayang, kasih sayangnya Allah akan mengelilingi orang yang hadir dalam majelis ilmu. Kalau Allah sudah sayang, Pak, apa yang kita pinta akan Allah kabul, akan Allah ijabah. Apa selesai sampai di situ? Tidak, Pak. Wa hafathumul malaikah, malaikat mengelilingi majelis ilmu yang seperti ini, Pak. Malaikat mengelilingi, malaikat, Pak. Makanya jangan dalam majelis ilmu seperti ini, Pak, mohon maaf, usahakan jangan ada yang tidur, ya, Pak. Ngantuk-ngantuk dikit apa-apa, tapi jangan ada yang tidur, karena ada malaikat yang ngelihat, Pak. Takutnya, Pak, kita lagi tidur nyenyak, Pak, tahu-tahu malaikat ngelihat kita, Pak. Si Pulana lagi tidur dalam majelis ilmu. Ya, kalau seandainya yang ngelihat, Pak, mohon maaf, malaikat rahmah, Pak, sempat yang ngelihat malaikat maut, Pak. Wassalam, nanti kita tak bikin dibangun, repot, Pak. Apa sampai di situ? Tidak, Pak. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan puja, Allah akan puji, Allah akan banggakan orang yang hadir dalam majelis ilmu di kalangan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang di langit sana, di kalangan para malaikat-malaikat Allah. Subhanallah, Pak. Jadi mungkin kita di dunia ini kita tak terkenal, Pak. Kita bukan, mohon maaf, bukan tokoh, bukan pejabat, tak dikenal kita, Pak. Tapi sebab kita sering hadir dalam majelis ilmu, Pak, nama kita dipuja, diagung-agungkan di kalangan para malaikat-malaikat Allah, tak terkenal di penduduk bumi, tapi nama kita menggelegar di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maka ini mudah-mudahan jadi motivasi kita, Pak, Bu, ya, untuk bersemangat duduk dalam majelis ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum saya menyampaikan materi, Pak, sedikit saya pengen memastikan aja nih. Ini kita mau ceramah kira-kira sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 6? Jam 6, Pak, ya? Oke, kita sepakat dulu, Pak. Takut nanti terlalu panjang, tak enak, ya kan? Terlalu pendek juga tak enak. Ini kadang-kadang jadi ustadz ini serba salah kadang-kadang, Pak. Saya kondisikan biar sama-sama enak, Pak, biar sama-sama enak. Tapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam kita melakukan ibadah, Pak, apa saja ibadah itu, mau puasa, mau sholat, haji, umroh, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya,
agar ibadah kita itu berkualitas, agar ibadah kita itu berbobot, agar ibadah kita itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yang Rasul kehendaki, maka ibadah kita itu butuh dengan ilmu. Kita butuh mengilmui ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah puasa Ramadan ini, Pak. Makanya Imam Bukhari membuat satu bab terkait tentang pentingnya ilmu sebelum kita beramal. Apa itu, Pak? Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu dahulu sebelum kita tuh berucap dan beramal, supaya apa yang kita lakukan itu, Pak, mohon maaf, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi kita punya dasar, sehingga yang kita lakukan itu berkualitas, sehingga apa yang kita lakukan insya Allah bisa berhasil. Dan beda, Pak, orang yang melakukan sesuatu dengan ilmu dengan tanpa ilmu, beda, Pak, kualitasnya, Pak. Ada dua orang lagi sholat nih, Pak, jadi makmum. Dua orang ini, Pak, satu yang tak berilmu, satu yang berilmu. Berimam, ya, dia jadi makmum, dengar imam baca ayat, Pak. Dua orang ini, Pak, lagi sholat jadi makmum, satu berilmu, satu tidak, sama-sama nangis. Pertanyaan saya, Pak, apakah sebab nangis dua orang ini sama, Pak? Sama tak, Pak? Hah? Tidak, Pak? Tidak apa sama, Pak? Bisa jadi tidak, Pak. Kemungkinan besar tidak. Yang satu, Pak, nangis dia, Pak, paham apa yang dibaca imam. Ketika imam membacakan ayat tentang surga neraka, Pak, tersentuh hatinya, tadabbur dia, paham dia, Pak, nangis bercucuran air mata. Yang tak punya ilmu juga nangis. Nangis kenapa, Pak? Kelamaan, Bapak. Pengalaman atau macam mana, Pak? Bisa jadi, Pak, kelamaan. Orang, mohon maaf aja, Pak, kadang-kadang kita kalau sholat kan, Pak, ya, imam yang paling cepat, yang paling ngetop. Iya, Pak. Kadang-kadang ada sebagian jamaah itu, Pak, dia keliling dulu, Pak, mutar-mutar masjid kan, survei dulu, Pak, cari imam tercepat, Pak. Masya Allah. Iya, beda, Pak, kualitasnya. Tidak usahkan urusan ibadah, Pak. Kita kalau urusan dunia saja kita butuh ilmu, Pak. Hal yang paling sederhana lah, mungkin ibu-ibu paham. Kita mau bikin kue, Pak. Katakanlah bikin kue bakwan. Kira-kira butuh ilmu nggak, Pak, Bu? Butuh, Pak. Saya mau tanya sama ibu-ibu yang pintar masak ini, kalau bikin kue bakwan tanpa ilmu, Bu, kira-kira jadi tak kue bakwannya? Hah? Takaran sembarangan, Pak, air sembarangan, bumbunya sembarangan, main campak-campak aja garam, Pak. Salah campak, Pak, kue bakwan tak jadi, yang jadi kue apa, Pak? Kue bantut, Pak. Itu urusan bikin kue, Pak, apalagi urusan ibadah. Makanya kata para ulama, al-amil bila ilmin kasairi bila dalilin. Orang yang beramal, orang yang beribadah, orang puasa, orang haji, orang sholat dan ibadah-ibadah yang lain, bila ilmi, tanpa dibarengi dengan ilmu, kasairi bila dalilin, laksana orang berjalan di tengah kegelapan tanpa penunjuk arah, Pak. Nyasar bisa, Pak. Kita gelap nih, Pak, jam 12 malam, lampu mati, tidak ada sinaran, senter tak ada sedikit pun, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Meraba, Pak. Apalagi mohon maaf yang kulitnya agak hitam, Pak, tak nampak langsung, Pak, giginya doang yang Pak putih, Pak. Salah-salah megang, terpegang hidung kawan, pegang tembok, terpegang apa namanya, tiang, ya.
Nah, inilah atas dasar itulah Pak. Di sini Pak, sedikit saja secara praktis saja Pak. Saya pengen sedikit berbicara tentang seluk-beluk puasa Ramadan kita. Saya pengen mengambil poin-poin penting secara singkat aja. Paling enggak Pak, ini jadi bekal bagi kita supaya Ramadan kita insya Allah sesuai dengan ilmu, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Baik Bapak Ibu jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pertama Pak, ini yang perlu kita sampaikan Pak. Terkadang ada sebagian kita kadang-kadang yang melanggar ini, karena nanti menyangkut batal tak batal puasa kita Pak. Masalah apa itu Pak? Masalah niatus shaum, niat dalam kita berpuasa Pak. Ini perlu kita perhatikan Pak, masalah niat Pak. Niat ini Pak yang akan membedakan satu amalan dengan amalan yang lain. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niat kita. Bapak mandi biasa dengan mandi wajib atau mandi besar, bedanya dari sisi apanya Pak? Dari niat Pak. Bapak kalau mandi sama kan, mandinya kan sama Pak, ya, mengguyurkan seluruh badan air, ya. Tapi membedakan Bapak mandi wajib sama mandi biasa itu dari niatnya Pak. Makanya Pak, ketika kita melakukan sebuah ketaatan, kebaikan Pak, jangan lupa Pak, niatkan lillah, karena Allah, agar apa yang kita lakukan bisa bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Taib, terkait tentang niat Pak, ini antara niat puasa sunnah sama wajib ini ada sedikit hal yang perlu kita perhatikan Pak. Kalau puasa sunnah apa aja Pak Bu? Pak, ini diam kena khusyuk apa ngantuk nih? Puasa sunnah Pak, Senin Kamis, apa lagi Bu? Sadaud, Ayamul Bid dan yang lainnya. Kalau puasa sunnah Pak, kita boleh meniatkannya walaupun sudah lewat waktu subuh. Catatannya belum makan, belum minum sebelumnya. Puasa sunnah Pak ya. Puasa sunnah belum makan, belum minum. Jangan pula Bapak Ibu meniatkan setelah lewat dari waktu subuh, ya, bangun misalnya jam 8 gitu, pas mau makan tak ada makanan. Kalau gitu saya niatlah puasa sunnah. Tak bisa Pak, kalau Bapak Ibu sebelumnya ada makan atau ada minum. Misalnya sebelumnya dah ngentam nasi 1 mangkuk atau lontong 1 piring, tak bisa Pak ya. Mana dasarnya Pak? Nabi SAW Pak bangun Pak waktu itu Pak, ya katakanlah Nabi sudah pagi Pak, bertanya kepada istrinya, hal indaki ta'am, apakah kita punya makanan, apakah kamu punya makanan untuk dihidangkan buat kita sarapan pagi? Kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, kita nggak punya apa-apa. Kata Nabi, idzan fa ana shaim, kalau begitu saya puasa. Itu dah jam lewat dari waktu subuh Pak. Makanya ini sebagai dasar, kalau dia puasa sunnah boleh kita meniatkan setelah lewat waktu subuh, asalkan belum makan, belum minum sedikit pun Pak. Asalkan belum makan, belum minum sedikit. Ini kalau dapat suami kayak gini Pak, ibu-ibu beruntung betul. Pagi bangun nanya sama istri, dek punya makanan? Tak ada Bang. Kalau gitu abang puasa. Masya Allah. Besoknya lagi Pak, jam 8 katakan bangun bapaknya dari tidur, dek punya makanan? Tak ada Bang. Kalau gitu abang puasa. Masya Allah, ini beruntung nih dapat suami macam gini Pak. Besok lagi Pak, bangun lagi, dek ada makanan dek? Tak ada Bang. Kira-kira apa yang keluar dari lisan bapak-bapak misalnya? Tak yakin saya puasa lagi Pak, tak yakin saya, ngomel pastinya. Itu kalau puasa sunnah.
Tapi kalau puasa wajib, hati-hati Pak. Kalau puasa wajib termasuk Ramadan kita nih Pak, kita harus meniatkan di malam hari, batasannya sebelum masuk waktu subuh. Karena Nabi SAW mengatakan, malam yubayyitis siyam qabla al-fajar fala siyamalah. Siapa yang tidak meniatkan puasa wajib sebelum masuk waktu fajar, azan subuh, salat subuh, maka kata Nabi, fala siyamalah, tidak ada puasa baginya. Ini hati-hati nih Pak. Jangan sampai kita tak niatkan Pak. Tapi insya Allah Pak, kalau Bapak Ibu tarawih hari-hari, insya Allah niat Pak. Kenapa Pak? Setelah tarawih ada niat. Nawaitu shauma ghadin, kan gitu. Terlepas Pak ya dari para ulama mengatakan masalah talafut bin niat, melafadzkan niat Pak. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh kita melafadzkan niat litakid, untuk menguatkan niat kita Pak. Sebenarnya niat itu al-azam fil qalb, apa yang terbersit dalam hati. An-niyah mahaluha fil qalb, niat itu apa yang terbersit dalam hati, letaknya dalam hati Pak. Ya, jadi kalau kita misalnya Bapak Ibu udah ancang-ancang nih, udah motong bawang, motong sayur Pak ya, mau sahur ya, tahu-tahu kebablasan pagi. Itu Bapak Ibu udah niat walaupun belum dilafadzkan niatnya. Tapi bagus kalau sebagian mengatakan boleh kita melafadzkannya untuk menguatkan niat kita Pak. Jadi Pak, batasannya Pak sebelum waktu subuh Pak. Maka Bapak Ibu jangan sampai lupa kita meniatkan Pak. Ya, jangan sampai nanti kita malamnya, besok saya puasa apa enggak ya? Besok saya puasa apa enggak ya? Tahu-tahu lewat Pak pagi. Fala siyamalah, tidak ada puasa bagi kita. Terus pertanyaannya Pak, boleh nggak kita meniatkan 1 bulan penuh Pak, takut lupa? Boleh nggak Pak? Boleh? Boleh nggak? Kan? Itu kata Bapak. Yang mengatakan boleh menjamak, mengumpulkan 1 bulan penuh Pak, itu Imam Malik Pak. Mazhabnya Maliki. Ya, boleh. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, kita ini kan mazhab Imam Syafi'i Pak, mazhab Syafi'i itu pada asalnya tidak boleh Pak. Kenapa? Karena an-niyah taktarin bil amal. Niat itu dia bergandengan dengan amal Pak, tak bisa jauh dari amal. Kita sholat nih, baru mau sholat baru kita nih niat Pak, kalau menurut mazhab Syafi'i. Tapi kata menurut mazhab Syafi'i, boleh kita meniatkan 1 bulan penuh Pak, taklidan li Imamil Malik, untuk taklid mengikuti mazhab Imam Malik Pak. Kita tak usah bicara masalah beda-beda terlalu luas Pak ya. Intinya Pak, boleh Pak ya, untuk mentaklid mengikuti mazhab Imam Malik. Jadi kalau puasa sunnah boleh kita lewat dari waktu subuh Pak, asalkan belum makan belum minum niatnya. Tapi kalau puasa wajib termasuk puasa Ramadan harus niat sebelum masuk waktu subuh. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, setelah kita niat berarti kita bersahur. Siapa di sini yang kalau di rumah Pak tak suka sahur Pak? Langsung puasa aja. Ada tak? Ini nih nasihat nih Pak. Pak, Bu, jangan sampai tidak bersahur Pak. Kalau malas banget Pak mau makan Pak, sebelum subuh ambil aja air 1 teguk Pak, minum Pak, niatkan untuk sahur. Kenapa Pak? Para ulama mengatakan Pak, sahur ini Pak, itu hukumnya sunnah muakkadah Pak. Sunnah tapi yang mendekati wajib, sunnah yang sangat ditekankan, bukan sunnah saja tapi muakkadah Pak. Sampai-sampai para ulama Pak, saking banyaknya dalil tentang masalah anjuran untuk kita bersahur, sampai-sampai mereka mengira itu sampai wajib Pak, tapi tidak sampai wajib.
Kalau wajib, kalau kita tak sahur dosa Pak, tapi tidak sampai wajib, sunnah muakkad. Dan kalau kita tidak bersahur Pak, rugi Pak. Kenapa Pak? Kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah karena pada sahur ada keberkahan. Rugi Pak, tak dapat berkah kita. Baik. Ini ada sedikit permasalahan Pak. Misal nih, ini sering kadang-kadang terjadi perbincangan. Bahkan usahakan kita yang awam Pak, orang yang mungkin belajar agama pun kadang terjadi perdebatan masalahnya. Misal nih Pak, ada permasalahan. Bapak lagi makan, lagi ngunyah-ngunyah, lagi sahur Pak, lagi semangat ngunyah-ngunyah Pak, tahu-tahu azan muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaan saya Pak, ini makanan yang belum selesai ditelan, masih di mulut. Pertanyaan saya, pertama, apakah makanan itu dikeluarkan? Satu. Yang kedua, apakah makanan itu ditelan? Dua. Yang ketiga, apakah makanan itu Bapak tahan sampai maghrib? Siapa tahu Pak, siapa tahu Pak. Jadi kalau orang ngajak ngomong Pak, masih ada makanan, gimana Pak? Telan Pak? Hah? Telan Pak? Ada yang telan, ada yang buangkan. Ternyata terjadi perbedaan ulama di sini Pak. Bukan ulama fikih Pak, ulama di sini Pak. Ada beda ternyata. Hah? Dibuang apa ditelan Pak? Oh. Hah? Baik. Saya sama-sama belajar Pak. Ini penting nih. Nanti jangan pula kita ini Pak ya, kita ngelakuin. Baik, pertama Pak, yang mengatakan ditelan, selesaikan. Ada yang mengatakan katanya mubazir. Baik. Ada yang mengatakan kayak gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Pak, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi fala yadahu hatta yaqdi hajatahu minhu." Kata Nabi SAW, idza sami'a ahadukumun nida, kalau kalian dengar nida, nida itu panggilan, azan berkumandang. Wal ina ala yadi, ina itu Pak kalau bahasa kita wadah, tempat makan lah, artinya dia posisi masih makan nih. Maka kata Nabi, fala yadahu, jangan kau letakkan wadah makanan yang belum selesai makan tuh, jangan diletakkan. Falyaqdi hajatahu minhu, selesaikan hajat kalian. Berarti berdasarkan hadis ini Pak, ditelan, dikeluarkan, apa ditunggu sampai maghrib? Ditelan Pak? Hah? Ditelan, berarti ditelan gitu. Sabar dulu Pak, belum selesai. Jangan berbahagia dulu. Itu dalilnya Pak. Yang kedua Pak, ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala Pak, yang sering kita mendengar. Yang bantu nih abang kita yang hafiz nih ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makanlah, minumlah. Wa kulu washrabu, makan minumlah. Tapi sampai kapan batasnya Pak? Hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad, sampai jelas benang putih, benang hitam itu menandakan fajar shadiq Pak. Menandakan masuknya waktu sholat subuh Pak. Ya, sampai minal fajar, sampai masuk waktu sholat subuh. Sekarang pertanyaan saya Pak, berdasarkan firman Allah ini, kalau dengar azan, makanan dikeluarkan, ditelan, apa ditahan? Hah? Pak? Tahan, dikeluarkan, apa ditelan? Berdasarkan firman Allah ini Pak, keluarkan Pak. Betul Pak? Kan batasnya Pak.
Ibaratnya kita kalau lagi bawa motor mobil Pak, lampu udah merah, jangan diterobos Pak. Nerobos kita Pak, nabrak, batal puasa kita nanti. Kenapa? Batasannya. Pak. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, tadi dalam hadis disebutkan kalau masih azan selesaikan, artinya makan aja, habiskan. Tapi dalam firman Allah ini Pak, kalau sudah azan, batasan dan terakhir itu sudah selesai, keluarkan. Jadi gimana kira-kira nih Pak? Ayo Pak, bantu jawab Pak. Cepat Bapak bantu jawab, cepat selesai gitu Pak. Nah, Pak, telan aja. Apa? Ini menyangkut batal tidak batalnya puasa kita Pak. Hati-hati Pak. Hah? Keluarkan. Telan Pak. Telan berarti nabrak gitu firman Allah nih Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini batasannya kalau sampai azan subuh berhenti. Hah? Keluarkan. Berarti Pak, dalam hadis Nabi selesaikan kata Nabi. Gimana Pak? Bapak hilang ngantuk. Kalau diajak pikir kita nih Pak, kalau kenapa ngantuk Pak? Karena otak kita tak diajak pikir Pak. Kalau diajak pikir kita tak ngantuk Pak. Buktinya kita kalau sekolah Pak suka ngantuk-ngantuk itu kenapa? Pikiran kita tak kita gunakan, kita tidur. Pak, sekarang Pak kembali lagi Pak. Telan, keluar, apa tahan sampai maghrib? Ternyata dari dikasih dasarnya masih juga berbeda para ulama Pak. Tahim, gini Pak, saya tanya gitu Pak, karena masing-masing kita punya pendapat, betul nggak Pak? Setiap kita bebas berpendapat Pak. Cuman kata Nabi, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallah wa rasul. Kalau terjadi perbedaan, jangan ribut, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Artinya apa Pak? Artinya kita lihat dalil-dalilnya Pak. Bagaimana menurut Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, kita lihat nih Pak, hadis yang menjelaskan tentang tadi kalau kita lagi makan, lagi minum Pak. Kata Nabi kalau dengar azan selesaikan. Ini Pak, kita perlu membaca syarahnya para ulama. Ya, jangan hanya membaca letterlek itu aja Pak, bisa nyasar kita memahaminya nanti. Ya, kan kadang-kadang Pak, misalkan Al-Quran ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ini bisa jadi Pak ada asbabul wurud, ada cerita di balik hadis ini Pak. Nah, kita harus melihat dulu nih Pak, bagaimana. Nah, penjelasan para ulama Pak, pada zaman Nabi Pak, itu ada dua muazzin. Yang pertama namanya Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ini sahabat yang buta Pak. Sahabat yang buta. Azannya kapan Abdullah bin Abi Ummi Maktum? Azannya waktu masuk subuh. Waktu subuh. Tapi ternyata Pak zaman Nabi Pak, tak usahkan zaman Nabi, zaman sekarang aja. Coba tanya, Bapak siapa yang haji umroh? Kalau haji umroh Pak di Mekah Madinah 2 kali azan kan? Di Mekah Madinah Pak. Ya Pak ya? Ya kan? Jadi sebelum masuk subuh Pak, ada azan Pak. Azan menjelang masuk waktu subuh. Nah itulah Pak azannya, namanya azannya Bilal bin Rabah. Yang kita kenal sahabat kulit hitam, tapi suaranya bagus. Nah itu azannya sebelum masuk waktu subuh Pak. Saya mau tanya dulu nih, maksud dalam hadis Nabi ini, kalau dengar azan selesaikan makan, jangan kalian tinggalkan. Apa itu Pak? Itu azannya Bilal Pak, sebelum masuk waktu subuh Pak. Saya mau tanya, kalau Bapak haji umroh tuh kira-kira azan sebelum waktu subuh tuh ada azan Pak, jaraknya berapa lama menjelang azan subuh Pak? Hah? Berapa lama Pak? Lupa Pak. Yang dah haji umroh Pak, tak apa-apa Pak, ini bukan turia Pak ya.
Ada setengah jam, 1 jam. Lebih kurang seperti itu ya. Nah, katakanlah Pak 1 jam Pak. Pak, kalau 1 jam Pak, 1 jam Pak, itu lama Pak. Bapak bisa ngabisin nasi 1 periuk Pak. Iya Pak, kalau 1 jam Pak. Nah, dalam hadis Nabi ini Pak, maksudnya adalah azan sebelum masuk waktu subuh, azannya Bilal bin Rabah. Berarti Pak, kalau sudah masuk azan subuh, masuk waktu sholat, berarti jadi bapak-bapak yang biasa nelan-nelan Pak, jangan diulang-ulang lagi Pak. Anggaplah yang dulu-dulu Pak, karena kita belum tahu ya Pak ya. Ada pula yang berhilah Pak, beralasan, Ustaz, di rumah kami muazinnya sudah selesai tapi di sebelah belum. Gitu pula Pak. Pak, patokannya bukan gitu Pak, patokannya dah masuk apa belum. Kenapa Pak? Muazin ini beda-beda azannya Pak. Ada yang model muazin azannya cepat Pak, betul nggak Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat Pak. Ada yang model muazin ini mendayu-dayu Pak azannya Pak, Masya Allah. Hayya ala sholah, apalagi Pak, hayya ala sholah, panjang Pak. Itu ngabisin 1 periuk bisa kita Pak ya. Maka patokannya kalau sudah masuk Pak, sudah stop ya, berarti itu sudah batas terakhir. Artinya Pak, kalau kita labrak Pak, kita makan, kita telan Pak, berarti kita sudah menabrak lampu merah Pak. Berarti bisa batal. Kenapa? Batasannya waktu itu. Masya Allah, udah jam 6 Pak ya. Lanjut Bu. Ibu ini semangat Pak. Hilang ngantuk Pak ya. Alhamdulillah. Ini hari apa nih? Oh, hari kerja Bu. Nanti kasihan orang kerja ya Pak ya, kasihan orang kerja. Taib, insya Allah nanti pertemuan akan datang Pak Bo ya. Ini lebih asik nanti, insya Allah akan datang nanti. Kita bahas lagi, kita sambung insya Allah. Untuk pertemuan ini mungkin kita cukupkan dulu Pak Bo ya, karena waktu hari kerja ya, nanti khawatir mau persiapan. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau sudah masuk azan subuh Pak, berhenti Pak. Makanya Pak, kita Pak, sedikit Pak, ada namanya imsak Pak, betul ya enggak? Sebenarnya Pak, kalau kita belajar dalam fikih saum, fikih puasa Pak, sebenarnya yang dikatakan imsak, as-saum fil lughah, puasa menurut bahasa itu artinya imsak Pak. Artinya kalau sudah imsak sebenarnya artinya sudah puasa. Cuman dari mana mungkin para ulama beristimbat adanya imsak ini Pak? Ada dalil hadis yang lain. Bertanya ya tentang bagaimana sih sahurnya Nabi, jarak antara sahur dan azan subuh, disebutkan Pak sekitar membaca 50 ayat Al-Quran Pak. Perkiraan mungkin sekitar 15 atau 20 menit Pak. Inilah mungkin para ulama beristimbat untuk jaga Pak, untuk antisipasi. Artinya kalau sudah imsak Pak, ini udah warning nih, lampu apa Pak? Kuning Pak. Udah siap-siap nih, jangan sampai kita apa, kalau bisa dah. Tapi masih boleh Pak, imsak tuh masih boleh makan, jangan salah paham Pak ya, masih boleh Pak, tapi harus hati-hati, dudah itu sudah mau masuk lampu merah Pak. Nah, makanya Pak, kalau waktu mepet Pak ya, saran saya Pak, makan misalnya makanan yang keras-keras Pak, jengkol kah, petai kah, Bapak masuk aja Pak, nasi, jengkol, petai masuk aja dalam blender Pak, putar buat jus. Nah, sekali teguk habis Pak ya, cepat selesai Pak. Nah, jadi intinya Pak, kalau sudah azan subuh selesai ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat.
bisa bermanfaat buat saya pribadi dan kita semua, buat tambahan ilmu buat kita. Bagi yang sudah paham, mudah-mudahan pengingat Pak ya, menguatkan apa yang sudah kita pahami. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Supaya majlis kita mendapatkan keberkahan, kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.